Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Memusatkan Perhatian bagi Anak Hiperaktif di Taman Kanak-Kanak. Perkenalkan, nama saya sendiri Umi Latifah bersama rekan kedua teman saya, Novia Kristina dan Yuli Ketri Wulandari. Baiklah, materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Pendahuluan, anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif ADHD merupakan salah satu anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan pelayanan khusus dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh anak ADHD, terutama dalam mendapatkan pendidikan formal. Pendidikan inklusif menyediakan pelayanan khusus yang dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan anak, salah satunya dengan Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD di sekolah inklusif. Terpenuhinya kebutuhan anak berkaitan dengan pengendalian diri dan kebutuhan belajar yang diharapkan mampu menjadi individu yang berfungsi secara optimal di lingkungan sosialnya, termasuk di sekolah. Hal ini sejalan dengan tujuan praktik pekerja sosial, yaitu membantu klien untuk memenuhi kebutuhan dan juga mencegah terjadinya resiko yang lebih berat bagi anak dengan Attention Deficit Hyperactive Disorder. Praktik kerja sosial untuk membantu anak dengan ADHD dinyatakan dalam pekerja sosial sekolah. Pekerja sosial sekolah merupakan bidang pekerja profesional yang mampu bekerja sama dengan staf lain di sekolah, serta profesional lainnya dalam membantu memenuhi kebutuhan khusus dalam membantu populasi minoritas seperti anak berkebutuhan khusus. Pekerja sosial sekolah mampu bekerja dengan para guru, administrator, konselor, psikolog, perawat, dan orang tua untuk menggabungkan informasi dari semua sumber dengan keseluruhan aspek sosial, emosional, tingkah laku, keberfungsian penyesuaian diri siswa di sekolah. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Yulike, kepadanya dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi, yaitu menurut pendapat Zafira, anak hiperaktif adalah mereka yang mengalami gangguan pemusatan perhatian dengan ditandai sering melakukan gerakan. Hal ini dapat menimbulkan efek pada psikis, fisik, sampai masalah sosial. Sedangkan menurut Azmira, anak hiperaktif adalah mereka yang sulit berkonsentrasi dan hiperkinetik serta mengalami gangguan pada saraf. Menurut Azmira 2015.7, kecerdasan emosional atau EQ merupakan hal yang penting untuk anak hiperaktif, dapat mengontrol emosi, menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan membantu menyelesaikan tugas yang diberikan, serta lebih fokus dalam waktu cukup lama dari kebiasaannya. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa ADHD atau hiperaktif merupakan gangguan pemusatan perhatian yang dapat mengganggu konsentrasi individu. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh kurangnya perhatian dan dapat menimbulkan masalah. Faktor yang menjadi penghambat dalam menangani anak hiperaktif dan faktor pendukung, yaitu yang pertama, profesionalisme guru dalam mengatur emosi masih kurang. Pendekatan dengan anak hiperaktif karena kurangnya pengetahuan tentang anak hiperaktif. Yang ketiga, tidak mau diam dan tidak bisa diberitahu sekali. Faktor pendukung yaitu lingkungan di sekitar anak dapat mendukung dan bekerja sama dengan baik. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana sudah memadai dan adanya ruang stimulasi untuk anak hiperaktif. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Novia Kristina. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Ciri-ciri anak hiperaktif, fokus atau perhatian lemah. Ciri-cirinya antara lain hal-hal yang detail sukar dipahami, sering menciptakan kesalahan fatal atau sembrono dalam beraktivitas. Ketika diajak berbicara secara langsung tidak didengarkan, arahan atau instruksi tidak diindahkan, gagal menyelesaikan pekerjaan, seringkali kehilangan benda berharga, kurang menyukai tantangan, menghindari tugas-tugas yang membutuhkan
kerja keras mental, mudah sekali lupa dalam menyelesaikan aktivitas dan rutinitas. Kedua, selanjutnya cara mengatasi anak hiperaktif. Orang tua anak hiperaktif lebih terlibat dalam perkembangan sosialisasi di lingkungan keluarga, juga sekolah, dan juga ikut aktif memantau lingkungan bermain siswa. Misalnya dengan menemani siswa bermain bersama teman-teman, dan juga lebih sabar dan bijak dalam menghadapi tingkah laku dan juga emosinya, memberikan batasan waktu untuk bermain gadget pada anak, serta mengalihkan perhatian anak dengan melakukan hal yang menarik seperti mengajak dan juga bermain di luar rumah. Kesimpulan, ADHD atau hiperaktif merupakan gangguan pemusatan perhatian yang dapat mengganggu konsentrasi individu. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh kurangnya perhatian dan dapat menimbulkan masalah fisik, psikis, dan sosial. Masalah fisik dapat berupa ketidakmampuan anak mengontrol diri dan berakibat menyakiti diri sendiri seperti memukul kepala dan membenturkan ke benda lain. Hal ini berhubungan dengan psikis anak menjadi tidak stabil, dan juga anak hiperaktif memerlukan perhatian khusus baik dari orang tua maupun pihak sekolah, serta cara penanganan yang seperti apa yang dilakukan orang tua dan guru pada anak hiperaktif tersebut. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah tadi materi dari kelompok 11. Apabila kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.